Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga baik-baik saja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam memberikan kalian kemudahan, kebarokahan di segala sisi hidupmu ya. Bagi kalian yang punya suatu kehimpitan, kehidupan, semoga segera diberi keluasan ya. Dipermudah datangnya finansial, dipermudah datangnya cinta dan keharmonisan. Hari ini adalah tentang pesan penting dari malaikat penjagamu untuk kamu ya. Apa sih pesannya itu? Tapi pastinya nanti kita lihat juga kondisimu seperti apa. Ada 2 pal aja ya. Ini pal 1 yang mau pakai deck dari The Wandering Star, yang satu lagi dari Tarot for All Ages ya. Karena ini pesan penting, kalau kamu mau mendengarkan dua-duanya, mau nonton dua-duanya, mau klaim energi positif yang dimungkinkan nanti ada di 2 file tersebut, monggo ya. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok ya. Disarankan ke personal reading. Kalau mau lebih detail, di mana nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat ya. Di chat aja di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun nginep cuma 1 malam ya, lovelies. By the way ya, kalau file stamp atau waktunya ini file 1 menit keberapa, ini menit keberapa, itu selalu ada di description box ya. Coba cari aja ke sana. Oke, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo file 1, kalian tadi pilih kartu deck dari The Wandering Star ya. Kemarin baru aja aku bikin flip through ya, unboxingnya. Coba dicek aja bagi yang minat atau mulai tertarik bisa baca tarot ya. Karena ini beginners friendly, ada kayak keywordnya tuh di sini ya. Oke, ini adalah tentang pesan penting dari malaikat penjagamu ya. Apa sih pesan pentingnya, dan pasti nanti aku lihat di kondisimu ya sayang ya, sama nanti juga aku lihat dari oracle pesan pentingnya itu apa. Biasanya pesan penting ini bisa datang melalui intuisi, bisa juga melalui pertandanya itu. Misalnya kamu selalu melihat angka kembar, dimana aku ada video khusus tentang pertanda yang datang ke kamu khusus untuk angka kembar ya. Coba kamu lihat aja di video aku ya, di playlist aku. Oke, pesan penting dari malaikat penjagamu. Oke, coba di back of the deck-nya kita cek, ada di Hierophant reverse. Ada King of Sword, Page of Pentacle, Eight of Pentacle tegak ini ya, ada 10 pedang ada di Hierophant. Oke, lovelies. Aku lihat sih kondisimu ya, sepertinya yang aku lihat di sini kebanyakan tentang ada suatu kondisi yang harus kamu lakukan mau nggak mau. Jadi kayak ada tekanan. Terutama aku rasa tekanan ini ada di karirmu, dalam raihan finansialmu, bisa juga bisnis ya. Seperti digambarkan 8 koin, Eight of Pentacle sama Page of Pentacle. Gitu. Bisa dimungkinkan hal ini dikarenakan ada seseorang, bisa atasanmu, bisa rekanmu ya, atau mungkin kontraktormu atau siapapun itu yang sepertinya membuat kamu jadi serba salah. Gitu loh. Serba salah karena dimungkinkan energi kamu ini kayak tabrakan ya. Kamu energinya misalnya yang lebih menekankan ketelitian, yang satu ingin menekankan misalnya yang penting buru deh, cepetan, seperti itu kalau aku lihat ya. Nah, yang aku rasa di sini ya bisa juga ada suatu hal di mana seperti digambarkan 10 pedang terbalik dan di Hierophant terbalik ini. Artinya ya seperti di sini kan ada keywordnya nih, ini tentang ritual, ceremony, tradition, structure, knowledge, wisdom, teacher. Aku rasa ya, hal ini kenapa sih jadi suatu tekanan ya, dan kamu ditakdirkan ketemu seseorang yang kayaknya memberi kamu tekanan. Artinya kamu oleh semesta emang ditakdirkan ketemu si dia untuk suatu pembelajaran, untuk naik tingkat. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Nah, di 10 pedang ini ya, sebenarnya ini udah hampir selesai. Cuman mungkin kamu nggak nyadar bahwa ini sebenarnya hampir selesai, bahwa ini adalah udah di ibaratnya tuh udah beban puncak.
Udah nggak bakal lebih dari ini tekanannya. Kalau aku lihat seperti itu kan, ada final, ada closer ya, ada ending seperti itu. Nah di sini si tengkoraknya ada mata ketiga ya, cakra mata ketiga atau ajna, ini cakra ajna, di mana kalau aku lihat di sini pun juga udah ada bunga. Sebentar lagi ini akan baik-baik saja. Justru kamu akan mendapatkan suatu hikmah pembelajaran yang sedang terjadi ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, kamu di sini kencang di energi Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga di ya Taurus ya, kencang. Taurus kencang kalau aku lihat. Tapi kayak ini pembacaan umum pastinya ada juga ya, yang di Aries, Leo, Sagittarius, ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, apapun yang kamu lakukan, meskipun ada tekanan, meskipun aku rasa kamu kayak udah hampir nyerah ya, tapi ini nanti akan berbuah manis. Seperti digambarkan di gadis ini kerja ya, kayak aduh gue mesti kerja nih gitu ya, metik-metik madu, ada lebahnya, takut tersengat, tapi itulah ya, ada hard work. Tapi nanti hasilnya, dari hasil kerja kerasmu ini, kamu akan mendapatkan hasil yang manis. Ada suatu achievement atau suatu kayak kamu tuh nanti akan mendapatkan suatu pencapaian, yang dimana pencapaian itu aku rasa bisa dimungkinkan juga keteguhan kamu, ketegaran kamu dalam menghadapi suatu masalah gitu. Kamu tumbuh sih, aku lihat seperti digambarkan Page of Pentacle ini. Kamu tuh belum, ibaratnya kalau kerja itu belum all out ya, belum menunjukkan siapa kamu sebenarnya gitu. Nah dengan ada tekanan ini, kamu tuh orang juga akan melihat ini loh, kamu mampu. Kamu juga mungkin akan terkejut, ih gila ya, ternyata gue beres masalah ini, ternyata gue bisa ya. Pernah ya dulu ya, aku baru berapa tahun kerja udah harus memimpin satu departemen besar ya. Nah aku nggak punya pengalaman leadership, tapi ternyata mungkin Tuhan entah gimana caranya menempatkan aku di posisi itu, sehingga aku nyadar, oh ternyata gue punya leadership. Walaupun pertama-tamanya ya, wah gila, tekanannya berat banget dari rekan kerja. Bos mendukung, tapi dari rekan kerja. Itu yang aku lihat di sini, bahwa kamu akan mendapatkan suatu achievement, suatu pengakuan bahwa kamu hebat. Itu yang aku lihat. Jadi pesannya apa? Kalau aku lihat di sini adalah untuk lebih percaya pada diri sendiri. Kalau aku lihat ya, untuk lebih percaya bahwa kamu bisa. Kamu tuh menilai diri kamu 7, padahal kamu sebenarnya 10 gitu ya. Jadi pelan-pelan kamu pun mengetahui bahwa kemampuan kamu nanti ada di 8, ada di 9, tahu-tahu 10 ya. Seperti itu. Coba aku tarik oracle ya Lovelies untuk kamu mengenai pesan dari malaikat penjagamu. Seorang entrepreneur kan, seorang nahoda itu baru dikatakan hebat ketika dia bisa melewati satu badai. Nah itu kamu, ini badai kamu kalau aku lihat ya. Law of attraction. Oke, di entrepreneur ini aku rasa tuh bisa saja dimungkinkan ini adalah satu jalan di mana kamu nanti akan berhasil. Ini aku terjemahkan secara bebas aja ya. Di entrepreneur pun aku rasa nanti orang-orang ngelihat kamu hebat, nilai kamu naik, kamu pun menilai diri kamu naik. Kalau kamu menilai kamu 7 padahal kamu 10, ya kamu ada di 7 aja. Tapi ini adalah satu kondisi di mana kamu juga harus melihat bahwa kamu nilainya 10. Itu yang aku lihat di sini. Di sini juga ada law of attraction, yang ini sepertinya lebih ke pesan dari malaikat penjagamu. Yang penting banget adalah untuk mindset kamu dibuat bahwa you can do it, kayak Nike. You can do it ya. Each thought is an investment that pays immediate dividends, so invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. Itu. Jadi mindset kamu ngebentuk masa depan kamu. Mindset kamu membentuk kamu ini siapa di mata kamu dan di mata orang-orang gitu kalau aku lihat ya. Coba ke depannya seperti apa sih kamu dengan pesan semesta untuk
mengubah mindset kamu bahwa you can do it, bahwa kamu bisa, bahwa kamu akan melewati ini. Itu yang aku lihat ya. Ada 8 tongkat ya. Ada 10 koin. Oh my god, ada 2 piala juga. Wow, wow, wow. Kenapa tahu-tahu jadi tentang cinta ini ya? Bisa juga ini menyangkut ke cinta ya, tentang law of attraction ini. Nah, oke, aku ngerti sekarang. Ini tadi sebenarnya datanya terbalik nih. 10 koin sama 2 piala ini. Tapi nggak apa-apa karena ilustrasinya bagus, aku ingin ngeliatin ke kamu ya. Jadi gini, mindset kamu ini nggak saja menarik energi keberkahan di materi, menunjukkan kamu siapa kamu sebenarnya, juga menarik energi cinta yang mungkin kamu sebenarnya sekarang lagi fokus ke finansial. Tapi cinta itu datang dari dunia yang berbeda kalau aku lihat ya, tuh. Bisa saja juga ketika kamu enjoy kerja, ada cinta datang ya nggak kamu sangka-sangka ya. Tuh ada 2 orang ini yang sepertinya harmonis banget walaupun kalian bisa saja beda karakter. Atau bisa saja seperti digambarkan entrepreneur ini ya. Kamu dengan mindset kamu yang udah mulai bagus, menempatkan kamu di level kamu yang lebih tinggi, aku rasa kamu akan menemukan partner untuk bisnismu, untuk keberkahan materimu. Aku rasa seperti itu ya. Dan Tuhan sepertinya akan mengirimkan kamu seperti anak panah ini, you are ready to soar. Kamu siap untuk dilepaskan, menancap pada tujuannya. Walaupun sebenarnya dulu kamu kayak aduh ditempatkan di posisi ini tuh kayak berat banget. Itu yang aku lihat. Dan kamu ke depan akan menemukan suatu keharmonisan untuk ini ya, kerjaanmu, bisnismu atau entrepreneurmu ini ya, atau bisa juga untuk cinta juga kalau aku lihat, karena kamu mindsetnya udah bagus. Jadi intinya untuk yang satu ini lebih ke percaya diri, ngerubah mindset kamu ya, karena mindset kamu itu narik yang sesuai dengan mindset kamu. Kalau kamu merasa aduh gua gini-gini aja, ini dulu aku gitu, gua mah di sini aja deh, males gitu ya, tinggi-tinggi udah di sini aja deh gitu. Tapi Tuhan maha baik, dia ngangkat aku ke level yang lebih tinggi. Walaupun seperti waktu itu aku kayak males banget gitu ya, dan Tuhan tuh narik aku kenceng banget, makanya banyak tower moment di aku gitu ya. Karena mungkin Tuhan akan menempatkan aku, sebelum aku masuk ke spiritual, aku harus oke dulu di suatu pekerjaan ya, walaupun nanti akhirnya diambil lagi oleh Tuhan ya. Karena apa? Aku harus dimurnikan. Banyak banget kalau aku lihat ya, untuk yang file 1 ini, keberkahan, keberhasilan ketika kamu mengubah mindset kamu, karena kamu sepertinya nanti bisa menjadi seorang manifestator ulung. Itu yang aku lihat ya, gitu. Manifestator di keberkahan materi, juga cinta bagi yang singles ya, bagi berpasangan juga mudah-mudahan kalian seperti digambarkan 10 koin ini, kamu ada apa sih namanya ini, property, family, dan inheritance ya. Kamu juga bisa saja mendapatkan sesuatu keberkahan materi dari keluarga yang nggak disangka-sangka ya, gitu. Makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. File 2 tadi kamu pilih tarot dari tarot deck for all ages ya, tarot yang friendly banget untuk semua umur sebenarnya ya. Oke. Jadi di sini nggak ada ilustrasi yang kalau di TikTok tuh udah di take down ya. Ya kalau aku sih bebas-bebas aja, yang penting bagi aku tuh ilustrasinya menyenangkan gitu loh ya. Nggak terlalu horor. Ilustrasinya indah, terutama kalau itu kayak semacam apa ya, kayak lukisan gitu, itu aku suka tuh ya. Oke, kok ini kayak gambar anak kecil gimana sih, colorful gitu ya. Oke, ini adalah tentang pesan penting dari malaikat penjagamu, Lovelies. Jadi nanti kita lihat juga dari sikon kamu, dimungkinkan pertanda ini juga datang melalui intuisimu, dari kejadian yang ada, atau dari pertanda itu misalnya kamu ketemu koin ya, terus menemukan koin maksud aku,
atau kamu melihat angka-angka kembar yang dimana aku udah bahas di video aku. Coba cari aja pertanda yang datang melalui angka kembar ya. Judulnya aku lupa persisnya, tapi nanti kamu lihat aja di playlist aku. Oke ya, bismillah untuk pesan penting dari malaikat penjagamu untuk kamu yang pilih pile 2. Oke, 8 pedang. Ada greed terbalik. Ini the devil ya. Oke, 5 piala. The Fool reverse. Ada the High Priestess. Oke. Untuk pile 2 ini aku lihat kalian kenceng di energi Pisces ya. Pisces, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi pastinya karena ini adalah pembacaan umum, ada juga yang Virgo, Taurus, Capricorn, atau Aries, Leo, Sagittarius ya. Kalau aku lihat sih gini ya, untuk sikonmu, sebelum aku ngebahas mengenai pesan penting dari malaikat penjagamu, kamu sepertinya masih merasakan suatu kehilangan. Seperti digambarkan 5 piala terbalik ini ya. Nah, jadi kamu masih belum bisa melepaskan sesuatu yang udah hilang. Bisa materi, bisa cinta. Seperti itu ya. Kamu merasa bahwa ada yang hilang ini ya, materi ini bisa saja karena emang ada kerugian di bisnis kamu, ada yang nggak kembali duit kamu ya, atau kamu harus merelakan mobil atau rumah kamu untuk suatu keperluan yang menurut aku itu dalam banget sakitnya loh. Kalau aku ya lebih dalam sakitnya dibanding putus cinta. Iya ya, kalau soal materi, tapi bisa juga cinta seperti aku bilang tadi ya. Gitu. Namun sepertinya ya Tuhan ini ngambil sesuatu dari kamu kayak karena ada apa ya, kayak ibaratnya kamu tuh akan dinaikin di satu sisi. Ibaratnya ya kalau kamu ini misalnya memasuki suatu fase baru hidupmu. Kalau aku rasa sih seperti itu, karena ada the Fool, walaupun masih terbalik ya, kamu akan memasuki suatu fase hidup baru, dimana dalam memasuki fase itu kamu tuh kayak harus dibersihin dulu, dimurniin dulu. Itu yang aku lihat. Jadi walaupun seperti digambarkan ini 8 pedang ya, kamu tuh kayak keganjel gitu hidupnya, kamu tuh kayak stagnan hidupnya ya, kayak nggak nyaman. Walaupun sebenarnya kamu baik-baik saja ya, seperti itu. Nah, fase baru hidup ini ya memang sepertinya pintu itu belum terbuka penuh untuk sebagian besar. Tapi mungkin juga udah kebuka untuk sebagian besar yang nonton. Jadi kamu udah merasakan suatu apa ya, kayak sesuatu yang baru. Misalnya kalau aku lihat untuk pile 2 ini banyak hal-hal yang berbau spiritual. Misalnya kalau aku lihat tentang bakat spiritual. Mengenai bakat spiritual, aku udah punya 2 video tentang apakah kamu punya bakat spiritual dan bakat spiritualmu itu apa. Coba nanti tolong cek juga ya. Jadi banyak yang nyambung nanti. Maksud aku di video aku banyak yang nyambung. Nah, yang aku lihat di sini ya, kamu tuh lagi dibentuk, lagi dibersihin cakra hati kamu. Lagi diperkuat sensitivitas kamu, karena dengan kuatnya sensitivitas itu kamu kayak akan menemukan suatu fase baru hidupmu, di mana bisa saja ini adalah untuk suatu misi jiwa kalau aku lihat untuk yang pile 2 ini gitu ya. Coba aku tarik dari oracle untuk melihat ya, oracle dari daily guidance from your angels ya, untuk melihat pesannya apa sih. Alhamdulillah hujan ya, hujannya lovely. Coba ya aku liatin kameranya, ini kan kelihatan nggak tuh hujan. Oke. Nggak apa-apa ya, sekali-kali diliatin dong ya, nggak bosen. Oke. Bismillah ya, kita lihat pesan dari malaikat penjagamu. Nah, sensitivitas ini ya, biasanya juga ya kamu tuh jadi senang banget mendengarkan suara hujan, mendengarkan suara ombak, mendengarkan suara alam lah. Kalau aku lihat, kalau aku rasakan seperti itu ya. Mungkin juga untuk yang pilih pile 2 ini kamu seperti itu. Iya kan tuh, release and surrender. Pesan dari malaikat penjagamu, melepaskan dan berpasrah.
ada yang harus kamu lepaskan. Bisa ada yang melepaskan cinta di sini ya, ada yang melepaskan materi yang sebenarnya dulunya kamu nggak rela tuh, gitu ya. Release and surrender. Kami menghujanimu dengan anugerah cinta yang bersinar. Kalau aku lihat di sini ya, bukalah tanganmu dan lepaskan suatu halangan yang kamu sepertinya masih pengen dipegang halangannya itu. Bisa saja halangannya itu suatu toxic relationship, bisa saja halangannya itu suatu harta atau materi yang nanti pun diganti gitu loh ya, karena itu harta atau materi itu untuk pemurnian kamu, untuk belajar melepaskan. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Open your hands, arm, and heart to our love and assistance. Bukalah tanganmu ya, lenganmu dan hatimu untuk menerima cinta dan bantuan. Bisa saja ini kamu kayak masih menempel ketempelan masa lalu tentang kehilangan. Misalnya ya, kalau aku kehilangan materi, itu masih ketempelan memang. Jadi ini harus dilepaskan. Release and surrender, karena Tuhan pasti ngeganti seperti itu ya. Dan walaupun ya aku sih merasa Tuhan tuh ngeganti, nggak kerasa memang, tapi Tuhan udah ngeganti ya. Bagi kamu yang masih dalam suatu proses untuk surrender sama release, ya mungkin nggak bisa sekaligus, tapi dengan berproses itu pada suatu titik kamu akhirnya emang melepaskan dan pasrah, karena dengan pasrah itu Tuhan itu lebih gampang ngebimbing kamu kemana seharusnya kamu mengarah gitu ya. Ini ada go for it. Nah, doamu dan positif positive thinking kamu itu sudah didengar dan akan dijawab. Kami selalu berada di sisimu dalam situasi apapun. Tetap berada di jalur ini. Nah, seperti itu. Stay on this present path as it will take you very far indeed. Nah, kamu nih bakal ada satu fase terbuka memang. Apakah itu? Nanti tunggu. Mungkin kalau ibaratnya nih, ini energi harus disambung lagi kemana mengarah. Ya mungkin kalau bagi aku nih, misalnya udah mengarah ke hal-hal yang berbau spiritual, ya, mengarah ke sepertinya untuk suatu, mungkin aku juga masih butuh pencerahan untuk ngebantu kalian misalnya menapaki suatu kehidupan yang sulit, berbagi lah. Kalau aku lihat sih ya, aku juga nggak berani untuk mengatakan aku bisa coaching, tapi sharing pengalaman bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kita percaya Tuhan, selama kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan selalu berada di samping kita, ngebimbing kita ya, seperti itu gitu ya. Kamu akan berada di satu fase tertentu kalau aku lihat di sini. Coba kita lihat ya, kemana ini mengarahnya, kita coba intip. Hmm, 10 koin men, keharmonisan, peace. Oh my god, so beautiful. Ada transformation, ada rebirth. Kamu lahir menjadi kamu yang baru. Kamu menjadi kamu yang baru dengan kacamata baru, seperti digambarkan Apprentice of One. Nah, di sini ada keberkahan materimu, keberkahan, keharmonisan dengan kamunya, dengan lingkungan yang nanti di fase baru tersebut. Kamu ada suatu keharmonisan, tapi intinya di sini adalah keberkahan di mana kamu menjadi kamu yang baru dalam menuju ke suatu fase berikutnya. Aku rasa ya untuk yang pile 2 ini panjang sebenarnya, kalau mau dipanjangin panjang banget. Jadi ada yang misalnya kamu harus melepaskan cinta yang ada yang tidak lagi selaras. Nanti kamu nemu cinta, nemu juga keberkahan materi. Kalau kamu di sini harus melepaskan harta, kamu juga nanti diganti Tuhan, seperti digambarkan 10 koin ini. Tinggal merentangkan tangan, lengan, dan hatimu untuk menerima itu. Karena kalau kamu seperti digambarkan grid ini ya, kayak masih dipeluk gitu loh, tuh ya. Masih bertahan untuk mempertahankan yang lama. Dan belum surrender sama release ya, belum melepaskan dan berpasrah. Aku rasa ini akan lebih lama lagi kamu dapatkan satu keberkahan, keharmonisan, keberkahan materi, keberkahan cinta juga bisa ya. Oke ya, makasih banyak loh pile 2.
sorry ya. Jadi tadi pesannya itu ya, release and surrender ya. Oke, lovely. Sorry ya kalau kadang-kadang aku kalau udah intuisi masuk itu jadinya tuh ngomongnya panjang banget. Tapi intinya di sini adalah melepaskan dan berpasrah. Yang dulu hilang itu emang bukan rezekimu. Yang dulu hilang itu emang bukan cintamu ke depan ini. Ya, yang kamu dapatkan 10 poin ya. Makasih banyak loh sekali lagi. Sorry ya kalau tahu-tahu aku udah tutup buka lagi ya. Karena kadang-kadang intuisi itu datangnya tuh ibaratnya gini ya, datang enggak datang, terus datang enggak datang. Sekali lagi makasih. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum follow TikTok aku juga ya. Bye.